Oke, jadi kali ini saya sih suka bahas tentang masalah-masalah finansial, termasuk tentang masalah perbankan, investasi, dan lain-lain. Intinya kalau masalah finansial sih saya hobi, makanya kali ini kita mau angkat tentang kasus Bank Senturi. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan istilah Bank Senturi, bank yang pernah menjadi masalah sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 7 triliun. Itu sekitar tahun 2008, kalau teman-teman masih ingat sih. Kalau saya sendiri sebenarnya waktu itu tidak paham betul apa yang terjadi dengan Bank Senturi, cuma sering dengar sih. Karena waktu itu masih SD yang taunya cuma main di sawah, main di gunung. Makanya tidak terlalu tahu sih tentang Bank Senturi ini. Tapi mungkin teman-teman yang lebih tua waktu itu mungkin sudah paham tentang Senturi Bank. Makanya ini mungkin untuk teman-teman yang kurang begitu paham atau yang sama dengan saya waktu itu masih anak-anak tahun 2008. Makanya mari kita sama-sama coba pahami dulu tentang kasus Bank Senturi karena sampai saat ini masih disebut-sebut juga ya. Ya. Oke, jadi ini adalah Bank Senturi. Jadi Bank Senturi itu sama kayak bank-bank biasa, BNI, Mandiri, BRI, dan lain-lain. Pemiliknya itu namanya Robert Tantular, ya, pemilik Bank Senturi. Oke, jadi teman-teman sekilas bahwa jadi Bank Senturi ini adalah gabungan dari Bank Piko, Bank Denpak, dan Bank CIC pada tahun 2004. Ketiga bank ini bersatu menjadi satu membentuk Bank Senturi. Ya. Oke. Mari kita masuk pada inti persoalan, teman-teman. Dari awal mula terjadinya masalah di Bank Senturi itu. Di Bank Senturi pertama kali kelihatan ada masalahnya itu, teman-teman, pada tanggal 29 Desember 2005. Kan hebohnya 2008 toh. Nah, jadi masalahnya itu dari tahun 2005, akhir tahun 2005 tanggal 29 Desember. Jadi waktu itu teman-teman, BI, bapaknya bank-bank, bapaknya bank-bank, melihat ada kejanggalan di Bank Senturi ini. Bank Senturi ini bank swasta ya. Nah, dia lihat bahwa di Bank Senturi itu, teman-teman, ada praktek-praktek yang merugikan bank itu sendiri. Tentunya ini tidak lepas dari orang-orang di dalamnya yang melakukan hal-hal yang membuat bank ini sampai bermasalah. Nah, jadi apa yang dilakukan waktu itu, teman-teman? Saya juga sih kurang begitu paham tentang apa yang terjadi, tapi saya mencoba memberikan informasi kepada kalian bahwa yang terjadi itu di tahun 2005 di Bank Senturi itu ada yang namanya kasus macet kredit, ya. Seperti bank ini misalnya tidak mampu membayar tagihan-tagihannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ada masalah lagi tentang surat-surat berharganya mereka itu ditukar dengan surat-surat berharga yang surat-surat berharga yang tidak ada nilai. Misalnya mereka punya surat berharga yang harganya misalnya $1 juta, tapi ditukar dengan surat-surat berharga yang harganya cuma sekitar $500.000. Nah, jadi otomatis ini kan merugikan kan? Jadi BI lihat, oh ini ada kayak semacam praktek-praktek yang merugikan bank ini. Tim-timnya Bank Senturi lakukan. Jadi teman-teman, 29 Desember 2005 itu ditetapkan bank ini dalam pengawasan. Berarti statusnya ini diawasi oleh Bank BI, ya. Nah, kemudian teman-teman, 3 tahun kemudian masalah-masalah yang ada di Bank Senturi itu mereka tidak atasi ya. Orang-orang di Bank Senturi itu dia tidak bisa atasi masalah-masalah yang ada di bank. Sehingga Bank Senturi ini, teman-teman, mengalami yang namanya cash minus. Ya, artinya modalnya sudah tidak ada. So, sudah jatuh miskin ini bank ini. Tidak ada modal lagi. Sehingga bank ini karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu, teman-teman, seperti tindakan-tindakan merugikan bank itu sendiri, sudah 3 tahun dilakukan terus-menerus, sehingga pada 2008 itu, teman-teman, terjadi memang kebangkrutan di Bank Senturi ini karena masalah yang tidak teratasi orang-orang di dalamnya itu loh, tidak pernah mau memperbaiki, sehingga Bank BI, seperti yang saya bilang, bapaknya bank-bank yang ada di Indonesia, dia bilang, oh sanaikan kau pengawasan khusus untuk bankmu. Mungkin bahasanya BI itu sama
kepada pemimpinnya Bank Senturi, Robert Tantular. Mungkin bahasanya seperti itu kalau saya bahasakan. Saya naikkan pengawasan ke bank menjadi pengawasan khusus. Nah, teman-teman, di sini pas ditetapkan pengawasan khusus ini, berarti statusnya naik kan? Ya, berarti semakin parah. Kemudian teman-teman, beberapa hari kemudian, sekitar 14-15 hari, pada bulan November, 20 November 2008 itu, Bank BI nyatakan bank ini betul-betul gagal total, lumpuh total, teman-teman. Baru nasabah, uang-uang nasabahnya itu teman-teman tidak bisa dikembalikan sama ini Bank Senturi ini teman-teman. Baru pemilik deposit atau salah satu nasabah paling banyak uangnya itu adalah pemiliknya pabrik rokok Sampurna, perusahaan Sampurna. Ya. Jadi uangnya di dalam bank ini ada sekitar 2 triliun. Setelah Bank BI menetapkan bank ini sebagai bank gagal, teman-teman. Jadi sontak orang-orang yang punya deposit di bank itu, kayak orang-orang yang punya dana di bank itu langsung kaget. Wih, Bank Senturi, aduh astaga, Bank Senturi bermasalah, saya mau tarik uangku. Jadi orang berlomba-lomba tarik uang di sana, sehingga bank ini yang sudah merosot, yang sudah tidak ada dana, terus tiba-tiba datang lagi rame-rame orang tarik uangnya di bank itu, sehingga menyebabkan bank ini lumpuh total, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tugasnya Menteri Keuangan dengan Gubernur BI waktu itu Pak Budiono, dengan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, adakan rapat. Dia bilang, aduh bagaimana ini bagaimana ini persoalan tentang Bank Senturi ini, apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus tutup atau kita bantu. Begitu bahasanya mungkin kalau saya sederhanakan. Nah, setelah rapat kemudian ditemukan solusi bahwa Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani menetapkan kalau bank ini harus dibantu pendanaannya, harus didongkrak. Kenapa didongkrak? Karena kalau bank ini ditutup, katanya Pak Budiono dengan Ibu Sri Mulyani akan berdampak sistematis. Begini, kalau ditutup Bank Senturi nanti menimbulkan dampak sistematis. Itulah yang dikatakan mereka berdua, teman-teman. Sehingga dibantulah Bank Senturi ini. Dengan cara dibantu ya teman-teman, dikasih dana. Jadi awalnya itu dana yang bisa dibantu oleh pemerintah, pemerintah waktu itu LPS yang memberikan bantuan sekitar 1 triliun lah. Paling tinggi sudah 1 triliun itu. Kalau sudah dibantu 1 triliun, oke, sudah kembali normal ini bank ini. Ternyata teman-teman, setelah dibantu beberapa 1 triliun, itu tidak membuat bank ini menjadi kembali normal, teman-teman. Justru semakin buruk. 1 triliun dibantu, itulah sebenarnya paling tinggi bantuan dari pemerintah LPS, ya, penjamin keuangan bank, ya, dibantu 1 triliun. Tapi teman-teman, tetap juga tidak bisa merecover minus kasih atau kebangkrutan yang dialami Bank Senturi. Sehingga mereka bilang, tambah lagi dana. Orang bilang, tambah lagi. Yang tadinya 1 triliun, teman-teman, ditambah 2 triliun, ditambah lagi sampai berapa kali, teman-teman, hingga itu mencapai 7 triliun. Nah, ini yang menyebabkan sampai DPR langsung kayak seperti, wow, ada apa ini? Kenapa sudah sampai 7 triliun? Kan? Untuk kasus Bank Senturi, dia bilang, bank swasta yang tidak begitu juga memiliki istilahnya pengaruh yang begitu kuat di ekonomi. Ya, ini pandanganku sih, kalian percaya dengan tidak sih? Kenapa harus dibantu dengan dana yang begitu besar, gelontorkan dana sekitar 7 triliun? Kalau saya bahasakan bahasanya orang-orang DPR sih. Nah, jadi sehingga DPR juga langsung menyikapi ini loh. Langsung mereka juga membentuk tim angket, tim investigasi. Jangan-jangan ada masalah. Kenapa yang tadinya cuma 1 triliun, ini 7 triliun? Aduh, kebanyakan ini. Kemana semua itu uang itu? Sudah dibantu 1 triliun, 7 triliun. Masih juga bank ini bermasalah, teman-teman. Ternyata, biang keroknya itu, teman-teman, di sistemnya itu yang bobrok memang. Sistemnya yang koruptif memang orang-orang di dalam.
Nah, 1 triliun dibantu itu tidak sampai membuat bank ini recover. Kemudian sampai 7 triliun, ditambah lagi ditambah sampai totalnya itu 7 triliun, tetap juga tidak membaik, teman-teman. Sehingga pasti banyak yang dicurigai, uang sekitar 6 triliun yang dipakai untuk membantu bank ini kemana? Itu yang dipertanyakan, kemana? Sehingga ini yang menjadi hal yang perlu istilahnya diinvestigasi oleh tim KPK. Nah, jadi seperti ini Bank Senturi digelontorkan dana sebesar 7 triliun ya. Digelontorkan sebesar 7 triliun. Wow, tentunya kayak wow, pemerintah sangat percaya sama saya. Kemudian setelah Pak JK tahu bahwa digelontorkan dana sebesar 7 triliun sama KPK, teman-teman, sama Bank Senturi, akhirnya Pak JK langsung bicara, dia bilang, kenapa bank gagal itu harus dibantu, dia bilang kata. Kalau bank itu sudah dari dulu bermasalah, ya harusnya ditutup, bukan dibantu. Baru Pak JK bilang, aktifanya itu 0,7% dari aset Bank Nasional. Jadi bisa dikatakan dampaknya tidak berarti. Artinya Bank Senturi ini, teman-teman, pengaruhnya itu cuma 0,7% dari perputaran uang di bank-bank. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar. Namun Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani itu bersikeras untuk tetap memberi pasokan terhadap Bank Senturi. Jadi dari sini kalian sudah mengerti bayangannya kan, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, siapa-siapa yang menurut kamu orang-orang yang terjerat di dalamnya kan. Makanya sempat disebut-sebut bahwa ada namanya Pak Budiono, namanya Ibu Sri Mulyani, dan sudah pasti namanya si pemilik bank bank tadi ya, Bank Senturi tadi. Nah, jadi inilah yang uang sisa 6 triliun itu yang dipakai untuk membantu Bank Senturi itu kemana, itu loh. Itu yang mau diselidiki sampai dengan sekarang.